Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Bahan Pangan Telur kelas 11 APHP 3 akan menjelaskan bagaimana cara memilih telur yang baik. Berikut ini beberapa cara memilih telur yang baik. 1. Lihatlah warna cangkang telur saat kamu memilih telur. Hal pertama yang bisa kamu perhatikan ada warna dari cangkangnya. Kamu sebaiknya memilih telur berwarna pekat dan terlihat cerah. Terkadang ada telur yang berwarna pucat atau telur yang cangkangnya dipenuhi dengan bintik-bintik hitam. Kamu perlu memperhatikan warna cangkang telur dengan seksama, karena hal ini penting untuk mengetahui kualitas telur. 2. Pilih telur berukuran normal. Jika kamu memilih telur untuk dikonsumsi, pilih telur dengan ukuran yang normal. Tak hanya itu saja, telur yang berukuran terlalu kecil umumnya berasal dari ayam yang masih muda. Tentu saja ukuran kuning telur ayam lebih kecil dibanding telur ayam dengan ukuran normal. 3. Perhatikan bentuk telur. Menurut para peternak ayam maupun pedagang telur, bentuk telur yang lonjong justru memiliki kuning telur yang lebih sedikit. Jika kamu memilih telur berbentuk bulat, kuning telurnya lebih banyak sehingga akan sangat bermanfaat bagi kamu yang sering menggunakan kuning telur sebagai bahan untuk membuat kue. 4. Sentuh cangkang telur. Kamu harus tahu bahwa ciri-ciri telur segar dapat dilihat dari permukaan cangkang atau kulit telur. Jika kamu menyentuh permukaan kulit telur dan mendapati teksturnya kasar dan terdapat butiran-butiran putih, itu tandanya telur tersebut adalah telur yang masih segar. Akan tetapi, kamu jangan terkecoh dengan permukaan telur yang licin dan mengkilap. Pasalnya, kulit telur yang mulus dan tampak mengkilap menandakan bahwa telur tersebut sudah disimpan dalam waktu yang lama. Mencium aroma telur. Ketika kamu ingin memilih telur dengan jumlah banyak, teliti saja aroma telur. Cukup dekatkan telur di hidung kamu, lalu tarik napas dalam-dalam untuk menghirup aroma telur tersebut. Jika aromanya seperti busuk, dapat dipastikan bahwa isinya pun sudah busuk. 6. Guncangkan perlahan. Guncangkan telur secara perlahan dan dekatkan ke telinga. Ciri-ciri telur yang bagus tidak akan mengeluarkan suara ketika diguncang. 7. Rendam telur dalam air. Telur yang tenggelam dalam posisi tidur adalah telur yang masih segar dan baru berusia beberapa hari. Telur yang tenggelam dalam posisi tidur tetapi ujungnya yang lebih lebar sedikit terangkat berarti sudah berusia 1 minggu dan biasanya masih layak untuk dikonsumsi. Telur yang tenggelam dengan ujung runcing dan ujung lebarnya sedikit mencuat seperti mengembang ini memiliki usia sekitar 3 mingguan. Telur yang mengembang hingga mencapai yang ke permukaan air adalah telur yang sudah rusak, busuk dan sangat tidak layak untuk dikonsumsi. 8. Pecahkan telur dalam wadah. Putih telur masih terlihat sangat kental setelah dipecahkan jika telur tersebut masih baru. Apabila telur sudah berusia 1 mingguan, maka telurnya nampak lebih lebar. Telur yang sudah berusia 2-3 mingguan memiliki bagian putih yang lebih keruh dengan tekstur yang sangat encer. Jika telur berwarna abu-abu dengan bagian kuning yang sudah tercampur dengan putih serta mengeluarkan aroma tidak sedap, maka telur itu busuk. Kemudian, kami akan menjawab pertanyaan yang telah tersedia mengenai bahan pangan telur. 1. Kenapa telur bebek dan telur ayam jika dibuat telur asin lebih lezat telur bebek? Jawabannya, ukuran telur bebek lebih besar dibandingkan telur ayam. Pori-pori yang ada pada telur bebek dianggap lebih besar, sehingga larutan garam dalam proses membuat telur asin lebih mudah masuk ke telur. Telur bebek memiliki cangkang yang lebih tebal dibandingkan telur ayam, sehingga tidak mudah retak selama proses pengasinan. 2. Apakah telur yang sudah rusak dapat dikonsumsi? Jawabannya, jika telur sudah rusak artinya sudah tak layak dikonsumsi. Lebih baik segera buang agar makanan yang lain tak terkontaminasi bakteri. 3. Apakah telur yang teksturnya sudah cair dan tidak kental seperti telur biasanya masih bisa dikonsumsi? Jawabannya, telur yang sudah cair dan tidak kental artinya sudah tidak segar dan sudah tidak baik untuk dikonsumsi. Dan sebaliknya, jika masih padat atau menggumpal, maka telur tersebut masih bagus untuk dikonsumsi. 4. Kenapa warna kuning telur berbeda-beda? Jawabannya, jika ayam makan tanaman berpigmen kuning-oranye, maka warna kuning telurnya lebih oranye. Jika pakannya gandum atau jagung, warna kuning telurnya jadi kuning pucat. 5.
apakah telur yang berbintik kulitnya baik untuk dikonsumsi atau tidak? Jawabannya, faktanya bintik-bintik kecoklatan di kulit telur adalah hal yang normal dan aman untuk dikonsumsi. Dijelaskan nutrisionis Jensen Ongko, MSc RD. Bintik-bintik di kulit telur adalah hasil dari pembuluh darah di saluran reproduksi ayam yang pecah selama proses pembentukan telur. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.